Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan akhirnya saya bisa ngonten lagi ya setelah beberapa minggu ini rada sibuk dengan aktivitas harian. Dan bersyukur kali ini bisa menyapa teman-teman semuanya. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah raket dari brandnya Yonex di series Arsaber. Ya, sama halnya dengan beberapa raket Yonex lainnya, raket Arsaber ini teman-teman adalah salah satu series raketnya Yonex yang memang punya banyak kelas dan harganya pun masing-masingnya berbeda. Ada kualitas Jepangnya yang memang itu jadi series Pro-nya, series terbaiknya dari brandnya Yonex. Kemudian ada series Taiwan-nya atau bahasa lainnya Made in Taiwan, bikinan Taiwan, yang biasanya di series Tour dan juga game. Dan kemudian di series China-nya atau Made in China-nya, yaitu di series Play-nya seperti raket yang saya pegang ini teman-teman. Dan dengan Arsaber yang saya pegang ini di series Play yang made in China, kualitas terendahnya dari brand Yonex di series Arsaber ini, kira-kira ya worth it nggak sih kita ngeluarin budget yang di kisaran 700 ribuan, dapat performa raket, feel raket, kesulitan raket seperti Arsaber 7 Play ini? Nanti bakal kita bahas satu persatu secara detail soal raket di series Arsaber dari series Pro, Tour, game, dan juga Play ini teman-teman. Apa sih perbedaannya masing-masingnya? So, jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan satupun informasi soal raket di series Yonex Arsaber. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu terkait raket Yonex Arsaber secara umumnya teman-teman. Karena sebetulnya raket Yonex di series Arsaber ini ada dua versi kalau nggak salah ya. Ada Arsaber 7 ini yang salah satu series Arsaber terbaru, dan kemudian ada series yang sudah lama banget Arsaber 11 ya. Dan kalau dari website resminya Yonex sih memang pemakaian yang lebih banyaknya malah di Arsaber 11. Perbedaannya dengan Yonex Arsaber 7 ini yang lebih sedikit pemakaian di pemain-pemain tingkat dunianya ya, di tingkat profesionalnya ya. Kalau saya lihat di websitenya Yonex sih yang pakai Yonex Arsaber 7 Pro itu hanya satu atlet, dan itu cowok, yaitu The Chapol ya dari Thailand. Itu pemain ganda campuran X double yang beberapa tahun terakhir sempat di peringkat 1, 2, 3 ya, kisaran disitulah ya. Dan yang saya tahu memang The Chapol ini dulunya malah populernya orang taunya make raketnya di series Nano Flare, yang dulu masih make Nano Flare 700, kemudian terakhir itu berubah ke Nano Flare 800, kemudian ternyata dia sempat pindah juga, sempat make raket Arsaber 7 Pro, dan yang terakhir sih kayaknya The Chapol ini make raket yang Yonex Nano Flare 800 Pro ya. Dan kalau saya ngeliat spesifikasinya sih wajar kenapa The Chapol itu milih raket ini ketika sudah bosan mungkin ya dengan pemakaian Nano Flare 700 yang sebelumnya dia pakai juga, karena memang spek di series Pro-nya itu mirip-mirip, terutama di shaft stiffness-nya yang sama-sama medium. Makanya wajar banget untuk adaptasi yang nggak terlalu jauh. Ketika sebelumnya pakai raket Yonex Nano Flare 700, dia memilih untuk pakai raket Yonex di series Arsaber 7 ini, karena memang di series Pro-nya sama-sama shaft-nya medium. Dan tidak ramainya raket Yonex Arsaber di series Pro dipakai atlet dunia, ya itu sih menurut saya, karena memang raketnya bukan tipikal raket dengan kualitas stiffness atau spesifikasi kekakuan shaftnya yang biasa dipakai pemain-pemain dunia. Karena pemain-pemain dunia rata-rata kan memang pakai stiff teman-teman. Jadi memang wajar banget kalau pemain-pemain dunia itu nggak begitu tertarik pakai Arsaber ini. Karena dengan skill, power, kekuatan lengannya para pemain-pemain atlet dunia itu kan udah terlatih banget dari kecil ya. Jadi ya make shaft medium tuh saya rasa bakal kurang maksimal sih, terutama di akurasi, output powernya, kontrolnya. Apalagi beberapa kali saya berpengalaman pakai shuttlecock yang biasa dipakai atlet-atlet dunia itu kan memang kenceng banget. Jadi ketika pakai raket shaft medium itu saya rasa bakal kurang nyaman kontrolnya, dan mereka lebih nyaman dengan shaft raket yang stiff, pun juga tarikannya kenceng-kenceng biar akurasinya lebih dapat, ngontrolnya lebih enak lah gitu. Dan kalau saya lihat di marketplace online sih Arsaber 7 di series Pro ini kan harganya kurang lebihnya 2 jutaan teman-teman. Dengan harga 2 jutaan di raket kelas Pro-nya brandnya Yonex, saya rasa ini bisa jadi opsi buat teman-teman ya yang memang pingin banget punya raket kelas Pro made in Jepang dari brandnya Yonex, salah satu brand terbesar di dunia, tapi gampang dipakai karena memang shaftnya medium. Selain ini ada Nano Flare 700 ataupun Astrok 77 Pro, itu yang shaftnya medium
medium, di kelas pro, dan teman-teman bisa nyobain itu dengan gampang gitu loh, makainya gampang. Dan dengan kelas pro-nya raket ini yang harganya cuma 2 jutaan, berarti ya itu jadi salah satu bukti ya bahwasanya raket yang jarang dipakai pemain dunia ya di tingkat super series ya. Ya biasanya harganya nggak terlalu tinggi di kelas pro-nya, tapi kalau yang kelas pro tapi banyak dipakai pemain-pemain dunia biasanya harganya lebih tinggi lah, karena memang ya posisi tawarnya lebih tinggi karena masih banyak dipakai pemain-pemain dunia. Kemudian Arsaber 7 di series yang tournya itu kan made in Taiwan teman-teman. Setelah saya lihat di website resminya Yonex, ternyata shaftnya pun masih sama. Dan itu biasa, kayaknya di beberapa series raket Yonex di seri-series yang lain kayak Astrok 77, Astrok 88 ataupun Astrok 100 ZZ. Di series tournya memang shaft stiffness-nya yang paling mendekati dengan series pro-nya. Walaupun tetap materialnya berbeda karena memang dua raket antara Pro dan juga Tour itu udah punya pabrik yang berbeda. Karena yang Tour dan game biasanya diproduksi di Taiwan teman-teman. Dengan harga yang relatif lebih murah dari yang Pro. Arsaber 7 Tour ini kan harganya kurang lebihnya di 1.600.000-an. Ini lebih terjangkau tapi spesifikasinya secara keseluruhan mirip-miripin yang kelas Pro. Walaupun dengan pabrik yang berbeda, dengan kualitas produksi di negara yang berbeda, yang Pro itu Jepang, yang ini Taiwan, otomatis punya spesifikasi material yang berbeda. Dan biasanya sih yang membedakan antara Pro dengan series Tour pun juga series game ataupun plate, ya otomatis dari tingkat solidnya ya, dari tingkat kemantepan struktur frame kepala, kemudian shaftnya. Biasanya walaupun spesifikasinya sama persis, tapi tetap tingkat solidnya jauh lebih baik yang Jepang. Dan beberapa kali saya pakai raket Yonex di made in Taiwan-nya itu rata-rata ya nyaman lah, udah enak walaupun memang tingkat padatnya, tingkat solidnya berbeda dengan yang series Pro-nya ya. Dan ternyata kalau saya lihat di websitenya Yonex, Arsaber 7 ini kalau series gamenya kok malah nggak ada ya. Jadi kita langsung aja bahas di series yang Play ini, Arsaber 7 Play, yang mana karena dia kualitas paling rendahnya Yonex, jadi ya ini made in China teman-teman. Dan ini penampilan atau penampakan kosmetik dari Yonex Arsaber 7 Play ini. Ini walaupun raket lumayan rada lama sih, mungkin setahunan keluarnya ya. Tapi secara sih sebetulnya kalau saya pribadi ngelihat desainnya masih layak banget di koleksi hari ini. Terutama sih ya karena dia ini Arsaber di series Play, jadi otomatis spesifikasi dari series Play ini lebih dimudahkan untuk pemain-pemain amatir teman-teman. Kalau kita tadi bahas di seriesnya Pro dan Tour itu dia shaftnya medium, ini shaft raket Arsaber 7 Play ini udah turun, lebih lentur. Jadi raket ini karakternya fleksibel teman-teman. Walaupun fleksibelnya kalau kata dia ini high fleksibel, kalau saya rasakan feelnya sih nggak terlalu fleksibel banget. Ini kayak lebih medium fleksibel lah. Dan tentu saja raket Arsaber 7 Play ini teman-teman worth it banget buat teman-teman yang memang sedang nyari raket yang spesifikasi stiffness-nya itu fleksibel, lentur. Walaupun lagi-lagi tadi shaft lenturnya itu nggak terlalu lentur banget. Dan harga raket Arsaber 7 Play ini ya kurang lebihnya itu di 600-700 ribuan. Ya 700 ribu itu kalau teman-teman masang sama senarnya itu di kisaran 700 ribuan. Tapi kalau di kosongan tuh masih banyak di angka 600 ribuan ya. So kita sekarang coba bahas lah ya. Oke teman-teman, ini penampakan secara detailnya ya raket Yonex Arsaber 7 Play. Kalau kita lihat bagian per bagiannya teman-teman, kita lihat di bagian capnya ya, ini nggak ada tulisan Japan. Ada logo Yonex-nya seperti biasa, dan ini udah saya pasangin grip handuk kesukaan saya. Kemudian kita bisa lihat ini di bagian konnya ada logo Yonex, kemudian ada ID numbernya, logo PBSI, dan stiker hologram ya, originalitas. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya, ini ada logo ataupun tulisan seriesnya Arsaber 7 Play. Kemudian ada tulisan Developed Yonex Japan, Made in China. Kemudian ada Arsaber 7 Play lagi, ada nomor serinya lagi ya. Kemudian di sini kita lihat warna dominannya warna yellow lah ya. Ini atau hijau stabilo. Di sini ada tulisan Arsaber yang dibuat mirror. Di sini ada tulisan even balance 10 mm longer.
Dan ini yang jadi catatan saya teman-teman ya. Yang katanya Yonex ini event balance atau bahasanya ini raket. Tapi ternyata di series Yonex R Saber Play ini setelah tersetting ada senarnya, grip bawaannya saya buang, saya ganti grip handuk kayak gini. Balance point-nya itu masih di 300 mm loh. Jadi masuk di kategori raket attack, raket serang karena masih di feeling head heavy, berat kepalanya. Jadi event balance saya ini entah mungkin bisa jadi memang rada ada apa ya, selisih produksi. Karena kalau misalnya ini event balance feelingnya seharusnya beratnya atau balance point raketnya itu di kisaran 290 sampai 295 mm. Tapi ini udah di 300 mm. Jadi ya berat kepala. Kemudian ini ada full graphite raket trim shaft dan di sini warna dominannya abu-abu ya teman-teman. Kemudian kalau naik ke T-jointnya di sini ada logo Yonex-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di sini frame kepalanya itu box isometrik dan kemudian sininya kecil, mirip-mirip raket di series stroke. Dan kemudian di sini ada seri play. Warnanya abu-abu, corak-coraknya ya hijau stabilo itu teman-teman. Nah ini ya tampilan secara keseluruhannya raket Yonex R Saber 7 Play, enak dipandang, dibawa ke lapangan juga oke. Apalagi logonya Yonex ya, orang pasti banyak yang suka. Sebagian orang itu punya chemistry, punya sugesti yang oke, yang mantep, yang asik ketika bawa logo Yonex di semua peralatan bulu tangkisnya. Oke, dan kemarin ketika saya pakai raket ini di lapangan, ya punya feeling yang buat tangan saya sih sebetulnya kurang nyaman ya. Coba kita langsung aja lihat di permainan saya ya ketika di lapangan ya.